Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, kesempatan kita bisa sholat maghrib secara berjamaah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Karena banyak dari saudara-saudara kita punya kesempatan, tapi kesempatan itu diabaikan. Maka bersyukurlah kita yang bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Fatah seperti biasa, yaitu masalah keluarga sakinah, yang pada malam hari ini temanya adalah tanda-tanda keluarga sedang tidak harmonis. Bagaimana dalam rumah tangga, semua itu mengharapkan, siapa yang tidak mau rumah tangga kita tidak harmonis? Pasti kita akan mengatakan bahwa kami akan sangat mengharapkan keluarga kita harmonis. Ya. Bapak dan ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendonasikan hartanya untuk jalan dakwah kami Lembaga Kajian Islam. Semoga apa yang Bapak dan Ibu donasikan, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, dan semoga harta Bapak dan Ibu diberi keberkahan dan keluarganya diberikan ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Fatah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Allah berikan kepada kita nikmat sehat,
nikmat kesempatan dan juga nikmat iman dan takwa yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri bersama. Dengan nikmat-nikmat tersebut, malam ini kita bisa menghadiri kajian rutin, khususnya kajian tentang keluarga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pernikahan itu ibarat rumah. Terkadang rumah itu retaknya tidak kelihatan dari luar, tapi kalau dibiarkan tahu-tahu runtuh secara pelan-pelan. Demikian pula kita dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, terkadang ada masalah yang kemudian masalah menumpuk, tidak kelihatan, tapi yang kemudian menjadi besar. Karena itu kita perlu selalu memperbaiki rumah tangga kita, keluarga kita. Sejak dari awal terus kita pelihara. Jangan sampai terlambat sehingga menjadi sesuatu yang sulit untuk kita bangun kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah, dipelihara rumah tangga kita, karena potensi itu akan menimpa pada setiap orang, akan selalu ada. Sepertinya enak-enak saja, enjoy saja ya. Tapi ternyata ya banyak persoalan yang tidak diperhatikan sejak dari dini, dibiarkan. Bahkan mungkin juga lari dari sebuah tanggung jawab, khususnya bagi pemimpin rumah tangga, yaitu suami. Karena di dalam rumah tangga itu suami hanya dituntut tanggung jawab dan amanah, sementara seorang wanita itu hanya dituntut kesetiaan, ketaatan kepada pemimpin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa wanita kok dituntut setia, kok enggak adil? Ya, kok tidak adil? Kok hanya wanita yang hanya dituntut untuk setia? Laki-laki itu dituntut untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangga, dan tuntutan itu juga berat. Artinya kalau terjadi dosa yang dilakukan oleh istri ataupun anak, suami akan bertanggung jawab, dan nanti yang akan ditanyakan pertama kali suami, yang ditanyakan kepada suami oleh istri, istri akan bertanya, dulu saya tidak dibimbing, dulu saya tidak diajari agama. Itu tuntutannya kepada suami. Tapi kalau suami masuk neraka, istri tidak dituntut. Kenapa suamimu masuk neraka? Karena suami itu tanggung jawab. Suami itu adalah
yang menjalankan amanah pernikahan itu. Seorang bapak menyerahkan putrinya kepada orang yang tidak dikenal yang bernama suami, dititipkan, artinya bahwa diamanahkan kepemimpinan untuk dibimbing dan dipelihara, sehingga masing-masing memiliki tuntutan yang berbeda-beda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam kesempatan ini kami akan mencoba untuk menjelaskan apa tanda-tanda dari rumah tangga yang di dalamnya terdapat ketidakharmonisan, ketidakbahagiaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah komunikasi di dalam rumah tangga itu terasa datar, bahkan bisa dibilang komunikasi itu sudah hilang. Jadi kalau ada hal yang seperti itu loh, kok komunikasinya sudah tidak sehat, nah itu berarti ya Pak, tanda-tanda sedang ada masalah. Nah ini tidak boleh dibiarkan, harus ditangani ya. Dalam rumah tangga itu sudah tidak ada lagi cerita itu dari hati nurani, sudah tidak ada lagi curhatan hati, sudah tidak ada lagi tanya tentang kabar-kabar, sudah tidak ada lagi perhatian, sudah tidak ada lagi tawa dan canda. Itu berarti sudah ada persoalan, ada masalah ya. Padahal di dalam rumah tangga itu penting, komunikasi itu sangat penting. Tidak kemudian diam-diam ya, terus menyembunyikan masalah. Jadi situasi daripada rumah tangga itu sudah tidak lagi harmonis, sudah komunikasinya sudah terhambat, hilang, diam-diam menyimpan sesuatu, sudah tidak lagi ada keterbukaan, dah tidak ada gojekan ya, nggak ada guyonan, tidak ada tawaan ya. Padahal seharusnya ya seorang suami itu harus banyak berkomunikasi, harus banyak ngomong ngobrol ya. Itu aslinya orang yang banyak bicara itu adalah istri. Istri itu memang diberi oleh Allah yaitu lebih banyak kosakatanya dalam bercerita, berkisah itu lebih banyak. Nah, seorang suami harus mengkomunikasikan supaya gimana kondisinya ini tetap normal. Istri seorang wanita tetap masih banyak bicara, banyak ngomong ya. Nah, seorang suami dituntut untuk bagaimana mengkondisikan rumah tangga itu supaya tidak lagi menyimpan sesuatu ya, long dalam berkomunikasi. Maka pada zaman salaf dulu para wanita mensifati suaminya itu dengan zuhukan idza walaja, sakitan idza kharaja.
akilan ma wajada ghairu sa'ilin ma faqada. Seorang suami itu duhukan idza walaja, banyak tawa dan canda apabila masuk rumah. Sakitan idza kharaja, seorang suami itu kalau keluar rumah diam, tidak banyak bicara tentang persoalan aib keluarga. Tapi kalau di rumah banyak berbincang, bercerita. Nah, jadi begini, berbicara dengan istri, meskipun pembicaraan itu bukan pembicaraan yang penting, itu penting. Saya ulang, ngobrol dengan istri meskipun itu nggak penting temanya, meskipun ngobrolnya itu adalah ngalor ngidul, ya, sepertinya tidak manfaat, itu penting, meskipun yang diomongkan itu adalah perkara yang tidak penting, ya, karena ngobrolnya dengan istri itu adalah ibadah. Bersenda guraunya dengan istri itu adalah ibadah, meskipun di situ adalah yang diomongkan itu adalah perkara yang lagwun. Lagwun itu nggak ada gunanya. Ada lagwun itu yang boleh, bahkan lagwun itu adalah ibadah, mendapatkan pahala, karena dalam rangka apa? Muasyarah, yaitu bergaul dengan keluarga, menggauli keluarga dengan baik, bermuasyarah dengan keluarga dengan cara yang baik, ya. Mungkin kalau kita banyak tawa dengan teman-teman, dengan kawan, ya, mungkin banyak tawa itu bisa mematikan hati, tapi banyak tawa dengan istri itu bukan mematikan hati, tapi itulah ibadah. Jadi kita menempatkan tawa dan canda pada tempatnya, ya, itu. Jadi duhukan idza walaja, banyak tawa apabila masuk rumah, ya. Ya, itu. Ini sikap seorang suami terhadap istri yang selalu melakukan komunikasi, meskipun komunikasinya itu tidak penting, meskipun obrolannya itu tidak penting, tapi menjadi penting itu untuk dilakukan. Jangan sampai masuk rumah mencucu, diam, istri juga diam, terus kita juga ikut diam, akhirnya sama-sama diam-diaman. Harus digali, ya, kenapa kok diam ini, ada apa, ada masalah apa. Nah, itu. Jadi harus kita ciptakan ceria di dalam rumah tangga dengan sapa. Nah, jika sudah saling sapa menyapa, nah, kemudian nanti istri bercerita, wah gini. Nah, udah berarti kondisi baik, normal. Kita banyak mendengar. Ketika istri banyak bercerita, kita banyak mendengar. Itu adab. Jangan sampai kita itu tidak respon dengan cerita istri, terus alasan sibuk, alasan ini, alasan kerjaan. Istri tidak mau seperti itu. Jangan sampai stres kita dari kantor, stres kita dari mengajar, dari pekerjaan di luar itu dibawa suasananya itu ketika ngobrol dengan istri. Responlah. Tapi nanti kalau sudah keluar, suami itu kalau sudah keluar rumah itu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pokoknya
masuk ingat ini sana belum selesai. Nah kalau sudah keluar, sang istri jangan mengganggu. Artinya romantis itu di rumah. Kalau sudah keluar rumah, sidik-sidik ditekokke, ditanyakan, nanti makannya gimana, makannya di mana, ya. Terus perkara-perkara yang tidak penting ditanyakan, sehingga suami ini mau menyelesaikan persoalan di luar ini terhambat, terganggu. Maknanya suami itu harus sukses di luar dan sukses di dalam. Kalau di luar itu maksimal dalam mengerjakan sesuatu, dia banyak berhubungan dengan sekian banyak orang. Ketika keluar sudah menjadi milik orang banyak. Ketika masuk, nah sudah, ya silahkan ngobrol, bahkan perkara yang nggak penting obrol kan nggak apa-apa. Meskipun ngobrolnya ngalor ngidul nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar rumah, nah yang penting-penting nanyanya, ya Mas nanti pulangnya jam berapa? Nah, itu aja penting, tanyanya pulangnya jam berapa atau kapan pulangnya. Itu saja yang penting, supaya kita atau istri itu siap-siap menyambut suami. Itu saja ya. Enggak semua perkara ditanyakan, yang kecil-kecil ditanyakan. Nah ini jadi apa? Jadi kurang fokus dalam menyelesaikan di luar, ya. Jadi ada tempatnya, ya, ada tempatnya, ya. Nah begitu pulang, respon mendengarkan ceritanya. Jangan sampai kita kemudian pikirannya kemana-mana. Maksudnya nggak paham dengan yang diceritakan istri itu, terus istri jadi ngamuk-ngamuk. Karena istri itu pengen ceritanya itu didengar dan dipahami. Itu sudah seneng si istri itu. Artinya tidak respon itu malah kita itu main HP atau main pekerjaan yang lain, itu arti tidak respon, tidak dengarkan, ya, dihiraukan. Itu sudah seneng. Oh gitu, oh ya. Nah kita paham dengan ceritanya, apa yang disampaikan oleh istri itu sudah menyenangkan. Itu respon, ya. Sebaliknya, bagi seorang istri, sebagaimana pesan Umamah binti Haris kepada putrinya ketika melepaskan putrinya, ketika putrinya menikah, Umamah binti Harisah berkata begini, kuni lahu ardon ai hainah layinah muti'ah yakun laki sama yumtir alaiki bi ihsanihi wa in'amihi. Wahai putriku, jadilah Anda seperti bumi yang tenang, lembut dan patuh. Yakun laki sama, maka suamimu akan menjadi seperti langit yang akan menghujani kepadamu dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan. Nah, seorang istri itu jadi seperti bumi yang adem, bumi yang tenang, bumi yang patuh. Bumi itu diinjak-injak, patuh, ya.
tenang, walaupun diinjak-injak dia tenang, diam. Jadi istri juga demikian, yang lembut, yang tenang, yang patuh, setia kepada suami. Maka akan sebaliknya, suami akan menjadi sama pengayom, seperti langit yang mengayomi, yang akan menghujani kebaikan-kebaikan, yaitu air hujan, akan menghujani kebaikan-kebaikan kepada istri. Jadi ada timbal balik, ya. Yang suami selalu berkomunikasi, mengajak bicara dengan istri dengan baik, yang istri selalu bersikap adem, lembut dan patuh kepada suami. Maka suami istri akan menjadi bahagia. Yang kedua, tanda-tanda rumah tangga yang kurang harmonis adalah tidak ada kehangatan baik secara fisik maupun secara emosional. Maknanya begini, bahwa dalam rumah tangga itu ada kehilangan keintiman. Tidurnya pisah, jarang berjimah, ya, berjimah atau bersenggama. Jadi nek turu iki kurang bersentuhan secara fisik, ya. Padahal masya Allah itu, ya, itu ibadah, ya. Meskipun hanya mau kaki saja, tumpang tindihnya kaki numpang mbek turu itu sudah ibadah. Lakukan, yang penting bersentuhan. Ojo sampai walaupun sak ranjang tapi disekat sama apa itu guling. Enggak begitu, harus ada kehangatan, ya. Jadi bersentuhanlah, ya. Mbuh tangane sing nyentuh nempel, mbuh kakinya, itu harus gitu. Kalau sudah wes tangannya gak nyentuh, kakinya gak nyentuh, ya toh, terus disekat bantal gini, ya berarti ada masalah, ya toh. Jadi harus banyak-banyak bersentuhan, ya, gitu. Harus banyak-banyak jejer, damping, mepet. Jadi ya nempel gitu, banyak nempel seperti perangko. Memang begitu rumah tangga itu, ya. Nek wis gak nempel kayak perangko iku berarti sudah mulai pudar. Cinta itu pudar, ya. Yang ada adalah kebencian, ketidaksukaan. Nempellah, itu pahala. Sering-sering berjima, ya. Jadi suami yang soleh, suami yang soleh itu sangat suka berjima dibanding dengan laki-laki yang kurang soleh, karena dia sudah banyak menghabiskan pandangannya kepada hal yang haram, banyak menyentuh kepada hal yang haram, sehingga syahwat untuk berjima ini berkurang. Berbeda dengan orang soleh. Orang soleh itu seperti orang yang sedang memendam gejolak syahwat, sehingga ia lampiaskan kepada istri, sehingga dia suka, senang dengan berjima. Dan itu normalnya seperti itu. Sehingga para nabi pun juga demikian, lebih menyukai wanita, karena dia menahan syahwat yang haram. Dengan menahan syahwat yang haram itu, kemudian dia akan lebih menyukai, menikmati apa itu jima. Itu. Ya. Jadi orang-orang yang pacaran, ya, orang-orang yang sering menyentuh wanita yang haram, ya, habis syahwatnya untuk
apanya sedikit syahwatnya untuk jima, karena dia sudah habiskan ke situ sehingga ketertarikannya untuk berjima itu adalah sedikit. Ya. Nanti akan kita bahas lagi secara tentang persoalan itu ya di tema yang lain. Ya. Jadi tidak ada kehangatan secara fisik maupun emosional. Maksudnya secara emosional itu ya memang ya dekat, tapi rasanya jauh gitu loh ya. Ya tidur seranjang, tapi terasa masih kesepian. Ada enggak kira-kira seperti ini? Ya, ya hidup seorang suami seperti kesepian padahal juga ada istri, atau sebaliknya istri merasa kesepian padahal ada suami di situ. Ini berarti apa? Memang ya secara emosionalnya ada masalah gitulah, ada persoalan. Nah ini jangan dibiarkan, ini juga harus diselesaikan. Bagaimana di situ ada kehangatan secara fisik, ya juga secara emosional gitu loh. Jadi yang namanya istri itu kan lahan gitu, ladang ya. Jadi ladang ya. Hunna harthul lakum ya. Perempuan itu adalah sawah ladang. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi jangan sampai sawah ladang itu enggak digarap, dibiarkan. Itulah. Maka datangi wanita tersebut, datangi perempuan tersebut ya, kapan saja kamu suka, dimanapun kamu suka, dan bagaimanapun caranya kamu menyukai. Nah, artinya ayat ini betapa penting bahwa kita akan jadikan suami istri itu menjadi pakaian masing-masing, selimut penghangatan dari kedinginan, dari kesepian ya, gitu, saling bau membau, bantu membantu. Jadi begini, kadang seorang istri itu susah tidur. Nah, kenapa susah tidur? Karena tidak disentuh. Nah, bantulah supaya dia bisa tidur. Ya, bagaimana supaya dia bisa tidur? Ya mungkin dia butuh disentuh-sentuh. Mungkin butuh dibelai, kemudian dia akan tertidur. Jadi masing-masing punya gaya namanya apa? Cara untuk biar cepat tidur. Masing-masing orang itu bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, laki-laki juga mungkin ada yang susah tidur. Terus bantulah supaya dia mudah bisa tidur. Bagaimana caranya? Masing-masing punya kelemahannya sendiri-sendiri. Kayak kita nidurkan anak kecil itu kan, ada yang cara nidurkan anak kecil di popok-popok ya, di apa gitu, tepuk-tepuk bokongnya, ana sing model dilus-lus rambutnya, ana sing model tangannya, ada yang dilus-lus perutnya, dadanya, dan lain sebagainya. Itu maksud saya kehangatan. Jadi ada sesuatu hal yang menyebabkan rumah tangga itu terpelihara, terawat, itu kan ya hal yang seperti itu ya sepele tapi harus kita lakukan sehingga ada namanya kehangatan, tidak merasa kesepian, meskipun di situ juga ada suami ada istri tapi merasa kesepianan gitu ya gitu. Jadi saling sentuh menyentuh, masing-masing punya kelemahan sentuhnya di mana yang membuat dia cepat bisa tidur dan tenang hatinya dan juga tenang pikirannya. Ya, penting yang seperti itu. Yang ketiga,
Tanda-tanda yang ketiga adalah masing-masing atau salah satu di antara pasangan tersebut membayangkan perceraian. Nah, itu berarti ada masalah, rumah tangganya enggak baik-baik saja kondisinya, membayangkan perceraian. Nah, orang kalau sudah membayangkan perceraian, saya enake apa itu, melayang-layang pikirannya pengen cerai saja, itu masalah. Nanti ujung-ujungnya cari masalah, ya toh? Kemudian meminta cerai. Kalau wanita minta cerai, ya, tanpa alasan yang jelas, ayyuma imro'atin salat zaujaha min ghairi ba'sin, tanpa alasan yang jelas, maka tidak masuk surga. Itu. Nah, bahaya, karena itu jangan sampai bayang-bayang tentang bercerai lah ya. Itu berarti sudah tidak sehat kalau udah pikirannya itu ingin cerai, ya. Ini. Nah, ini harus diselesaikan. Jangan sampai kedua pasangan ini kemudian berpikir tentang perceraian, ya. Yang suami pengen cari istri lagi, ya toh, bayangkan orang yang cantik-cantik di sana ya, terus istri bosen, ya toh, wis marah, dongkol sama suami, ingin menjauh dari suami, ingin lari dari suami, ya. Lebih baik saya sendirian, lebih baik saya hidup mandiri, lebih baik saya hidup tanpa suami, ya, lebih baik saya mau kerja sendiri, lebih baik. Nah, kalau sudah ke arah situ yang bayangannya, ini berarti rumah tangganya kurang harmonis. Harus segera diselesaikan supaya cinta itu tumbuh kembali, ya. Jangan sampai cinta itu tenggelam, ditelan oleh bumi. Harus kita hidupkan kembali agar cinta itu mulai membara, agar cinta itu mulai tumbuh berkembang, maju, semakin mencintai pasangannya. Ini yang kita harapkan. Bagaimana caranya? Ya, caranya terus memperbaiki diri, selalu islah, memperbaiki diri, memperbaiki kekurangannya, memperbaiki komunikasinya, memperbaiki pelayanannya. Nah, terus itu kita kembangkan, ya. Jadi yang ketiga adalah membayangkan perceraian, ya. Berikutnya adalah yang keempat, lebih sering menghindar daripada menyelesaikan masalah. Akhirnya masalah itu menumpuk karena keduanya memilih untuk diam dan pura-pura tidak peduli. Akhirnya luka kecil itu menjadi makin melebar, sehingga ini akhirnya menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu menjadi meledak, ya. Runtuhlah rumah tangganya yang telah dibangun sekian tahun. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah, enggak seperti itu. Semoga tetap terus dijaga oleh Allah fid dunya wal
akhirah. Ya. Itu. Nah. Jadi sekali lagi, jangan lari dari tanggung jawab, hadapi tanggung jawab dan selesaikan masalah, dan jangan lari dari masalah. Ketika kita lari dari masalah, apakah akan menyelesaikan masalah? Tidak, akan menambah masalah. Lebih baik kita selesaikan yang kecil-kecil, ya toh. Setiap masalah kita selesaikan. Memang hidup itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita selalu memperbaiki hubungan kita kepada Allah, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Salah satunya adalah hubungan kita dengan pasangan kita. Sebagaimana janji Allah, may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Maka salah satu di antara untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, maka kita harus selalu ta'alluq, mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq itu bergantung, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Dan ini adalah salah satu di antara cara menyelesaikan berbagai macam masalah. Insya Allah Allah akan tolong. Allah akan tolong sebelum kita menyelesaikan masalah, maka masalah itu akan terselesaikan. Allah akan bantu sehingga tidak menumpuk, tapi beban hidup ini akan semakin ringan. Ya, disitulah ruh kehidupan, yaitu hidup yang senantiasa diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu menjadi ruh kehidupan, sehingga di dalam menyelesaikan berbagai masalah ini kuncinya keimanan dan ketakwaan. Misalkan problem ekonomi dikendalikan oleh iman, problem tentang tetangga dikendalikan oleh iman, problem anak dikendalikan oleh iman, berbagai macam problem yang ada, ya, misalkan boros dikendalikan oleh iman sehingga tidak boros. Jadi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, akan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Ketika menghadapi fitnah, celaan tetangga, kawan sini, dihadapi dengan keimanan, sehingga rumah tangga tidak mudah retak. Tapi ketika di sana kesabaran tidak ada, keimanan tidak ada, ketakwaan tidak ada, mudah difitnah, mudah disulut oleh persoalan dari luar. Tapi kalau sudah saling percaya, suami saya orang yang soleh, istri saya orang yang soleh, saling percaya, tidak ada saling curiga mencurigai, maka segala persoalan menjadi ringan karena kita telah menyelesaikan masalah itu dari akarnya, dari pokok masalahnya. Karena masalah itu muncul karena kotornya hati. Kalau hati ini kotor, maka akibatnya adalah kecenderungannya, bahkan yang ada itu adalah negatif thinking, selalu pikirannya yang buruk, yang buruk, yang buruk. Tapi kalau diimbangi dengan satu keimanan dan ketakwaan, maka yang ada adalah husnudzon dan husnudzon. Ya, ini penting. Saya kira
yang saya sampaikan cukup karena sudah adzan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah dipaparkan begitu mendalam tentang bagaimana tanda-tanda keluarga sedang tidak harmonis oleh Ustadz Fatah. Di akhir nanti ada sesi tanya jawab bagi bapak atau ibu yang mau bertanya. Nanti setelah adzan langsung dibuka sesi tanya jawab. Sekarang break adzan dulu, monggo adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, saya buka kembali, langsung saja masuk pada sesi tanya jawab. Bagi bapak dan ibu yang mau bertanya, apa yang telah disampaikan Ustadz tadi tentang materi tanda-tanda keluarga sedang tidak harmonis, monggo. Monggo. Pak Budi, iya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa salah satu tanda-tanda kurangnya harmonis antara suami istri atau keluarga itu kurangnya
adanya kurang komunikasi antara suami istri atau mungkin diam-diaman. Yang menjadi pertanyaan saya ketika hal itu terjadi dan dua-duanya merasa benar, istri yang merasa benar, suami juga merasa benar, terus apa yang harus dilakukan oleh suami istri itu tersebut, Ustaz? Karena dua-duanya merasa benar, diam-diaman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itulah yang masing-masing merasa benar, tidak ada yang mau ngalah, jadi bentrok. Itu komunikasi yang nggak baik, nggak bagus. Memang harus ya mengalah. Apalagi perkara yang diobrolkan itu bukan hal yang prinsip tapi menang-menangan, gitu. Ya, sing satu bilang apa? Iya saya tadi ngelihat, yang satu bilang enggak ada apa-apa, enggak ada. Saya lihat enggak apa-apa. Iya tadi ada orang lewat di situ. Wah, bantah-bantahan, hanya persoalan yang sepele, maka harus ngalah. Ya, sing waras ngalah. Ya, suami ngalah. Wong gitu aja kok diperdebatkan, sepele. Ya, masalah itu. Ya. Kecuali perkara agama kan harus ada dalilnya, harus ada ya alasan yang jelas. Ya, tapi ya perkara yang kecil-kecil, perkara dunia, apalagi yang perkara sepele, harus ada yang ngalah, tidak boleh egois. Kalau masing-masing egois, istri egois, suami egois, inilah yang disebut dengan komunikasi yang tidak sehat. Ya, bisa menyebabkan perceraian hanya gara-gara mung debat masalah yang kecil, gak terima, dibantah gak terima, ngamuk-ngamuk, minggat tobat. Kasihan. Ya, supaya dibangunlah dengan yang baiklah, dikurangi emosionalnya. Yes, monggo. Yang Pak ada lagi Fathan. Pak Fathan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mau tanya tentang keharmonisan dalam rumah tangga, supaya kita sebagai seorang lelaki perlu bumbu-bumbu dalam rumah tangga supaya terlihat romantis atau apa. Karena di dalam era sekarang ini, di luaran sana itu banyak juga sebagai seorang lelaki, banyak wanita-wanita yang genit, yang luar biasa. Supaya kita bisa kembali nyaman di rumah. Contoh aja hari ini banyak-banyak kafe-kafe, seorang lelaki minta kopi atau teh, segera pelayan itu untuk menyuguhkan. Sedangkan di rumah itu biasanya ini keumuman. Dan hari ini kan kita live di FB-LKI, harapannya juga bisa ditonton oleh semua yang mengikuti kajian LKI. Saran apa dalam rumah tangga seorang istri itu supaya segera bisa tercipta harmonisnya seperti itu. Kadang bapak-bapak habis kerja nggak terdapatkan tehnya atau apanya karena sudah kecapean dalam hal yang lainnya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, ya, di sini sifatnya adalah nasihat, ya, nasihat agar supaya dalam membangun rumah tangga itu selalu memperbaiki diri. Sampai kapan toh memperbaiki diri itu? Memperbaiki diri itu hatta zurtumul maqabir. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah penuh dengan banyak kekurangan. Artinya kekurangan itu selalu kita perbaiki, meskipun kita perbaiki juga tetap tidak akan pernah sempurna. Tapi melakukan perbaikan itu adalah suatu hal yang layak untuk kita lakukan. Misalkan kalau kita ini
kurang dalam melayani suami, yuk kita perbaiki agar istri lebih perhatian terhadap suami. Tapi kita sebagai suami juga mengevaluasi diri. Mungkin belanjanya kurang, ya toh, sehingga suami kurang mendapatkan layanan dengan baik. Coba belanjanya ditambahi, nanti lah banyak tersenyum gitu toh. Nanti istri akan meningkat pelayanannya kepada suami. Mungkin juga kita kurang komunikasi, kurang banyak ngobrol, ya toh, kurang banyak memanggil sayang kayak apa panggilan apa lagi yang, atau panggilan cantik, si cantik ya, si mata jelita, atau si embuh apa ya yang pas, yang buat dia senang, kemudian akan meningkatkan kinerjanya dia. Ya, itu perlu diperbaiki. Mungkin imannya lemah, mungkin lagi imannya ini lagi menurun, sehingga pelayanannya terhadap suami itu berkurang. Kadang-kadang suami itu malah manas-manasi supaya istri itu lebih giat dalam melayani, dan tahu itu kelemahannya istri itu, biar rajin, biar memberikan pelayannya itu lebih dari sebelumnya, dipanas-panasi. Aku pengen kawin meneh. Iya toh, takut istri itu takut golek mbok enom meneh, akhirnya ya yang terjadi istri tiba-tiba rajin ya memberi perhatiannya kepada suami. Ya kadang-kadang ya seperti itu. Maka perlu dievaluasi kembali ya, apa sebabnya ya. Nggih. Sampun cukup. Ya. Iya. Cukup ya. Dari pemaparan tadi saya mengambil satu kesimpulan bahwa pertama tadi laki-laki adalah dituntut untuk tanggung jawab, karena dosa istri, dosa anak-anak adalah tanggung jawab seorang bapak, dan seorang istri dituntut untuk taat, karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ada 4, jika seorang istri itu bisa melakukan maka jaminannya adalah surga. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga zakat, yang keempat adalah taat kepada suami. Maka seorang istri akan mendapatkan surganya Allah yang mana engkau pilih. Artinya ada beberapa pintu surga itu yang ia sukai, masuk yang mana. Itu adalah jaminan bagi seorang istri. Bagi bapak-bapak tidak ada jaminan, ya Ustaz ya? Enggak ada jaminan. Iya. Maka berbahagialah bagi seorang istri, seorang wanita punya jaminan. Ibu-ibu punya jaminan dari Allah dan Rasulnya. Memang ketaatan kepada suami itu sangat berat Ustaz ya? Iya berat. Iya. Sholat mungkin bisa kita dikerjakan tepat waktu, puasa
zakat. Tapi ketika ketaatan kepada suami ini banyak yang tidak kuat, itu saja. Ya, maka bagi kita seorang laki-laki, kita bisa berdoa semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mendidik anak-anak dan menjaga rumah tangga kita, karena kita sebagai seorang laki-laki yang ku anfusakum wa ahlikum naro, disuruh oleh Allah menjaga keluarga kita dari api neraka. Begitu saja. Sebelum kajian malam hari ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.